Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anjani Putri. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia sendiri masih sangat memprihatinkan dan sangat minim penegakannya. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti telah terjadi krisis moral di Indonesia, aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang, kurang adanya penegakan hukum yang benar, dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Maka dari itu, perlu dilakukannya penegakan HAM. Definisi dari hak asasi manusia yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa HAM bukanlah sesuatu yang dianugerahkan oleh seorang raja atau lembaga legislatif, yang kemudian mereka dapat menariknya kembali dengan cara yang sama. Nilai-nilai HAM partikular dan universal. Yang pertama, teori realitas atau realistic theory, yaitu fakta adanya egoisme manusia. Yang kedua, teori relativitas kultural, yaitu bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Yang ketiga, teori radikal universalisme atau radikal universalisme, yaitu bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Yang keempat, menurut John Matterson, HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan yang terakhir, menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Pengertian HAM dan hakikat HAM. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak yaitu 1. Pemilik hak, 2. Ruang lingkup, 3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Lahirnya Budi Utomo merupakan dimulai adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasca kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang, dimulai dari periode 1945 hingga 1950, yaitu hak untuk merdeka, hak berserikat, dan hak menyampaikan pendapat. Periode 1950 hingga 1959 yaitu periode demokrasi parlementer atau liberal yang berisi yang pertama,
Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. Kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, adanya pemilu. Yang keempat, adanya parlemen. Dan yang kelima, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1959 hingga 1966 yaitu demokrasi terpimpin, di mana banyak terjadi sikap restriktif, yaitu pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Periode 1966 hingga 1998 dan yang terakhir periode 1998 hingga sekarang. Bentuk-bentuk HAM yaitu terdiri dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari 1. Hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. 3. Hak sipil dan hak politik. 4. Hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Macam-macam HAM. HAM menurut bidangnya terdiri dari yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya yaitu kebebasan memeluk agama. Kedua, hak asasi ekonomi atau property right. Contohnya yaitu hak memiliki sesuatu seperti harta benda atau properti. Yang ketiga, hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Yang keempat, hak asasi politik atau political right. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Contohnya yaitu hak memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir, hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. HAM dilihat dari sifatnya terdiri dari yang pertama, hak asasi manusia klasik, yaitu hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya yaitu hak hidup dan hak beragama. Yang kedua, hak asasi sosial, yaitu hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya yaitu hak memperoleh sesuatu dan hak pendidikan serta lain-lain. Kesimpulan dari materi saya yaitu kita sebagai warga negara berhak mendapatkan hak asasi kita dan juga berkewajiban untuk melakukan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu menaati hukum dan pemerintahan. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, serta wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara untuk mencapai negara aman dan damai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.